EA500 in-ear monitor dari SIMGOT. Mungkin ini pertama kalinya kita bahas in-ear monitor dari brand SIMGOT. In-ear monitor ini banyak diapresiasi di luaran sana. Tapi apakah sebagus itu? Biar nggak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio baik itu audio portable ataupun desktop audio. Di kesempatan kali ini kita kedatangan dari salah satu in-ear monitor SIMGOT EA500. Brand Chi-Fi yang memang kita jarang bahas tapi memang sudah cukup lama berkecimpung dalam pembuatan in-ear monitor Chi-Fi. Di mana in-ear monitor ini secara konfigurasi sendiri menggunakan single dynamic driver, dual cavity, and dual magnetic. Di mana dynamic drivernya merupakan 4th generation DLC composite diaphragm. Dan ada yang spesial dari in-ear monitor satu ini, mungkin kalau kita lihat dari single dynamic drivernya juga sudah spesial, ditambah lagi dengan nozzle tuning. Yes, dia memiliki nozzle tuning yang bisa kalian pilih. Dan tentu saja sudah ditesebel dual pin 0,78 mm untuk kabelnya. Jadi kalau kalian punya banyak variasi kabel di third party atau di luar sana, kalian bisa gunakan di in-ear monitor satu ini. Untuk harga sendiri, in-ear monitor ini dipasarkan di angka mungkin sekitar $67 atau mungkin kalau dikurskan 1 jutaan lah. Dan kita mau thanks berat untuk SIMGOT yang telah mengirimkan barang ini untuk dapat kita review di kesempatan kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah juga ya. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Untuk packagingnya sendiri pernah kita bahas di video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan untuk kelengkapannya sendiri bisa dikategorikan cukup lengkap. Dia berikan case, in-ear monitor, kabel yang proper, lalu air tips, ada juga nozzle tuningnya, dan juga manual book. Jadi lumayan lengkap dan esensial. Selain itu juga unboxing dari in-ear monitor satu ini juga berkesan. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan bisa cek aja di link di atas tadi. Dan kami berikan skor A- untuk packaging dari SIMGOT EA500. Mungkin kalau saya nitpicking, air tipsnya agak terlalu pelit. Mungkin diberikan 3 pasang air tips lagi akan menjadi menarik. Selanjutnya kita bahas build quality dari SIMGOT EA500 ini. Oke, untuk build quality dari SIMGOT EA500 ini dia menggunakan bahan metal. Kalian bisa dengarkan berbahan metal. Baik faceplate maupun housingnya semuanya berbahan metal. Jadi full metal di in-ear monitor satu ini. Dan nice sekali. Dengan mirror finish seperti ini, jadi kalian bisa melihat refleksi saya di situ. Jadi mirror finish glossy seperti ini. Tapi negatifnya dari finish seperti ini biasanya gampang baret. Jadi harus dilap biar kinclong, tetap kinclong. Dan sudah kotor di sini kalian lihat. Di bagian dalamnya sendiri terdapat marking left dan right dan juga ada fan hole, satu di dekat sini dan satu di dekat nozzle. Jadi kalian bisa perhatikan ada 2 fan hole di bagian dalam housingnya. Nah untuk nozzle-nya sendiri, nozzle-nya agak sedikit miring, bukan yang lurus, dia agak sedikit miring mungkin 45 derajat. Dimana nozzle-nya ini berukuran cukup besar, mungkin sekitar 5 mm ke atas. Dimana nozzle-nya sendiri berbahan sama dengan bahan housing-nya, yaitu metal. Dan juga sudah ada filternya seperti ini. Nah, nozzle-nya ini bisa dilepas pasang. Jadi kalau kita putar-putar seperti ini, yes, jadi bisa kelihatan isi dalamnya di sini. Dan kita pasang lagi. Cukup diputar, cukup simple, cukup diputar aja seperti ini. Sebentar. Jadi simple banget, jadi dia tinggal diputar aja. Sudah fit, very nice. Sedangkan untuk bagian faceplate-nya sendiri kalian bisa lihat di sini faceplate-nya ini polosan aja, cuma ada logo SIMGOT, di mana mirror finish juga berbahan metal juga di sini. Jadi dengan desain seperti ini menurut saya memberikan kesan minimalis dan elegan saat digunakan. Untuk kabelnya sendiri ini adalah kabel dual pin 0,78 mm yang detachable dan di sini ada kabelnya, di mana sudah ada air hook yang preform juga. Kabelnya di sini adalah silver plated OFC cable. Jadi kabelnya single line seperti ini. Kalau kita turun ke bagian bawah, di sini ada chin slider dan splitter yang sama-sama berbahan plastik dan cukup besar chin slider dan splitternya. Lalu kalau turun ke bagian bawah, di sini ada dual braid twisted cable berwarna silver juga seperti ini dengan jack 3,5 mm L-shape gold plated. Secara build quality kami berikan skor A- untuk in-ear monitor satu ini. Build-nya cakep.
Selain kita bahas fitting dari SIMGOT EA500 ini, secara housing sendiri SIMGOT EA500 ini bisa dikategorikan housing yang sedang, di mana in-ear monitor ini pun bisa dikategorikan cukup berbobot. Dengan tipe pemakaian yang over-ear, regular fit seperti ini. Kekedapan dan gripnya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan oke, walaupun bukan tipe yang super snug banget. Dan dia memang lebih ke arah yang universal daripada yang custom atau CM. Like, fitting, ini adalah universal yang memang tidak super snug banget. Desain dari housingnya sendiri bisa dikategorikan desainnya oke, ergonomisnya bagus, tidak ada sudut-sudut tajam juga di in-ear monitor satu ini. Walaupun bahannya metal, di CNC metal, tapi tidak ada sudut-sudut tajam sama sekali, dan CNC-nya rapi banget. Untuk pemakaiannya sih no problem, aman-aman aja sih in-ear monitor satu ini, dan nyaman-nyaman aja. Untuk jangka waktu pemakaian panjang pun menurut saya ini cukup friendly untuk kalian gunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan secara fitting kami berikan skor B+ untuk SIMGOT EA500 ini. Ini adalah in-ear monitor yang fittingnya universal dan cukup versatile untuk semua jenis telinga. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. Arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan mild U-shape, ya memang agak harman-harmanan juga. Dan di sini kita menggunakan black nozzle-nya. Memang ada dua nozzle tuning yang ada di sini dan keduanya tidak jelek sama sekali. Satunya lebih kalem, satunya lebih lively. Ya mungkin bisa dikategorikan seperti itu, yang black lebih lively, yang merah itu lebih kalem dikit dibandingkan yang black. Tapi keduanya masih sangat bisa digunakan. Jadi bukan gimmick-gimmick abal-abal di mana nozzle-nya diberikan sembarangan dipakai. Satu nozzle-nya ini suaranya kacau balau, enggak. Kedua nozzle ini bisa dikategorikan oke untuk digunakan. Oke, bass di in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan bass yang cukupan dengan impact yang oke serta punch yang sedikit kurang dalam menurut saya, memberikan bass yang sedikit kurang tekstur. Tapi bassnya ini secara kualitas menurut saya bersih dan cepat juga di in-ear monitor satu ini. Selain itu juga masih memberikan, walaupun dia cukup cepat, masih memberikan decay khas DD yang cukup baik di sini. Tapi tidak bleber ke bagian mid dan cukup terkontrol untuk bagian bassnya. Bass yang lean dan lebih ke arah neutral side, tapi cukup all-rounder. Dan untuk kalian yang bass head, ini bukan bass head type in-ear monitor. Jadi ya bassnya memang lebih lean ke arah neutral dibandingkan bass head. Untuk bagian mid-nya sendiri, posisi dari bagian mid-nya sendiri bisa dikategorikan pas dan sedikit bright, bebas bumbu yang aneh-aneh. Male vokalnya pun bisa dikategorikan cukup berbody dengan artikulasi yang bagus dan emosi yang dapat. Sedangkan untuk female vokalnya cukup neutral juga, sedikit bright terasa juga di situ. Dimana female vokalnya ini cukup berbody dan tidak terkesan ketipisan sama sekali. Masih dalam kategori yang terkontrol. Untuk shouty-nya sih sendiri tergolong aman di in-ear monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya cukup lively di in-ear monitor satu ini dan tidak menutupi vokalnya sama sekali. Somehow mid-nya ini dieksekusi dengan cantik banget di EA500 ini. Lanjut ke bagian treble di in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan memiliki treble yang terkontrol, masih dapat kesan ceringnya namun tidak sampai nyerang banget. Somehow cukup extend dan menghadirkan dinamika yang baik di in-ear monitor satu ini. Simbal crash-nya pun juga terasa lepas tapi tidak terkesan nyerang ataupun pick sama sekali. Detailnya pun bisa dikategorikan cukup oke untuk bagian atasnya. Selain itu untuk sibilance-nya juga masih tergolong cukup aman di in-ear monitor satu ini. Dan secara keseluruhan SIMGOT EA500 ini kami berikan skor A- untuk tonalitasnya. Tuningan yang cukup matang dari SIMGOT. Dan saya agak nyesel kenapa tidak nyobain in-ear monitor SIMGOT yang dulu-dulu. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari SIMGOT EA500 ini bisa dikategorikan less colored dan cukup presisi. Jadi tidak ada bumbu aneh-aneh di in-ear monitor satu ini. Untuk timbernya sendiri dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan oke banget, walaupun note hit-nya sedikit tajam. Itu mungkin saya nitpicking aja. Memang overall tidak terlalu bermasalah untuk timbernya, memang tapi note hit-nya agak sedikit cepet aja, terlalu tajam, mungkin sedikit kurang natural. Untuk soundstage-nya sendiri bisa dikategorikan soundstage yang cukup lebar, ada kesan depth-nya dan tinggi yang memang tidak terlalu spesial, yang pas aja sih.
Untuk detailnya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup spesial, dia menyajikan detail dengan sangat baik dan ambience yang terasa. Untuk clarity-nya pun dari in-ear monitor satu ini oke, jelas, tidak terkesan mendem ataupun failed sama sekali. Separasi imaging dan positioning, separasinya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan oke, dapat membagi-bagi instrumen dengan vokal ataupun instrumen dengan instrumen lain dengan cukup tidak lengket-lengket atau cukup jelas. Imaging dari in-ear monitor satu ini pun bisa dikategorikan cukup oke, ada kesan layernya walaupun tidak terlalu superb banget. Ya mungkin kalau kelas high-end harusnya superb, tapi ini kelas ya 1 jutaan oke, sudah sangat oke banget dengan positioning yang cukup pinpoint juga. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk teknikalitas dari SIMGOT EA500 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini mungkin saya nitpicking aja, yaitu AirTips-nya pelit karena cuma diberikan 3 pasang aja, harusnya diberikan 6 pasang. Menurut saya itu lebih proper. Ya itu sih, mungkin hanya nitpicking terkait AirTips-nya yang agak pelit. Untuk pro-nya dari in-ear monitor satu ini, yang pertama build-nya. Build-nya ini metal, saya suka build metal, kalian tahu lah itu. Pro yang kedua yaitu dia memberikan nozzle tuning, di mana nozzle tuningnya dikaji dengan sangat matang. Jadi bukan asal-asalan berikan nozzle tuning untuk memberikan gimmick jualan yang lebih bagus, enggak. Di sini mereka riset dengan cukup baik untuk nozzle tuningnya. Jadi kedua nozzle tuningnya masih bisa didengarkan dengan cukup proper. Pro yang ketiga yaitu suara, fondasi suara dari in-ear monitor satu ini pun bisa dikategorikan sangat-sangat baik. Dan untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Selanjutnya kita akan bandingkan sedikit antara nozzle hitam dan nozzle merahnya. Bagaimana sih perbedaan suaranya, kok saya bilang keduanya itu proper? Dan arah suaranya gimana? Selanjutnya kita bandingkan nozzle merah di sini dibandingkan dengan nozzle hitam yang terpasang pada in-ear monitornya. Untuk nozzle merah sendiri memang terasa lebih darker dan lebih tebal suaranya jika dibandingkan dengan nozzle hitam bawaan dari in-ear monitornya ini. Selain itu juga weight note-nya ini lebih terasa di merah jika dibandingkan dengan yang hitam ini. Untuk suara mid di nozzle hitam ini terkesan lebih forward dibandingkan nozzle merah dan lebih tipis somehow midnya di bagian nozzle hitam ini dibandingkan nozzle merah, tapi terkesan lebih lepas aja untuk bagian midnya. Jadi saya lebih suka karena kesan lepasnya itu. Lalu kalau kita bilang overall sendiri, overall lebih warmer di yang merah ini, lebih smooth juga di nozzle merah ini. Yang kalau kalian mencari suara yang lebih nyantai, kalian bisa gunakan nozzle merah ini. Tapi kalau kalian mencari suara yang lebih bright, lebih lively, kalian bisa coba nozzle yang berwarna hitam. Dan coba dua-duanya aja. Kesimpulan, mending cuma bisa 2 pilihan tuning dan kalian hanya bisa mengganti-ganti nozzle seperti ini daripada harus 4 switch di mana di situ ada 16 pilihan suara di mana most part atau kebanyakan suaranya ngaco. Mending yang sederhana-sederhana seperti ini tapi memberikan tuningan yang proper. EA500 ini adalah in-ear monitor yang salah satu contoh implementasi in-ear monitor bunglon yang menurut saya oke banget. Mungkin pada awalnya kalian agak sulit apresiasi in-ear monitor ini pada awalnya. Tapi setelah lama didengarkan, kalian akan mengerti kenapa in-ear monitor ini oke banget. Sekian cerita saya mengenai SIMGOT EA500 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundInfinity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundInfinity undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.